Benny Wenda gelar pertemuan rahasia dengan pejabat Vanuatu, serahkan bendera Papua Barat. Di Vanuatu, Presiden sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda disambut Chairman of VWPISA Komite, Elder Job Dalesa Kiri, mantan Sekretaris Jenderal Shefa Morris Kaloran dan Freddy Warome di Bandara Internasional Port Vila Vanuatu, Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Poskupam.com, Presiden United Liberation Movement for West Papua ULMWP, atau Presiden sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda mengunjungi negara Vanuatu. Pentolan kelompok kriminalitas bersenjata atau KKB Papua ini tiba pada Senin tanggal 4 Juli tahun 2022 pukul 13.30 waktu setempat. Melansir dailypost.vu, sebelum mendarat di Bandara Internasional Port Vila Vanuatu, Benny Wenda melakukan perjalanan panjang dari London, Dubai dan Sydney. Benny Wenda disambut Chairman of Vanuatu West Papua Independent Struggle Association, VWPISA Komite atau Ketua Komite Asosiasi Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat Vanuatu, Elder Job Dalesa, pelopor perjuangan Papua Barat dan mantan Sekretaris Jenderal Provinsi Shefa Morris Kaloran dan penjaga kantor Papua Barat Freddy Warome. Benny Wenda diterima dengan tarian adat warga kampung dari Tomoa dengan tabuhan tifa. Selanjutnya, Benny Wenda bertemu dengan Komite Eksekutif VWPISA. Belum diketahui pembicaraan Benny Wenda dengan Komite Eksekutif VWPISA. Benny Wenda juga melakukan pertemuan dengan Dewan Pemerintah Provinsi SPGC Shefa, Presiden Dewan Kepala Malfatu Mauri, Willy Plasua, Presiden Dewan Kepala Faturisu Simeon Poilapa. Benny Wenda diterima SPGC sebagai tamu penting karena Provinsi Shefa telah mengadopsi ULMWP dengan cara Melanesia untuk menjadi saudara dan saudari Melanesia, yang menjelaskan mengapa bendera Papua Barat dikibarkan bersanding dengan bendera Provinsi Shefa. Upacara tersebut juga disaksikan warga Papua Barat Warome. Pada kesempatan itu, Benny Wenda menyerahkan bendera Papua Barat kepada Presiden Malfatu Mauri Willy Plasua. Penyerahan bendera Papua Barat ini dilakukan pula dengan acara adat setempat, termasuk upacara kafah atau minum kafah sebagai tanda persaudaraan. Belum ada informasi resmi kapan Benny Wenda bertemu dengan para pemimpin pemerintah Vanuatu. Benny Wenda akan berada di Vanuatu selama 2 minggu. Kunjungan Benny Wenda di Vanuatu dalam pengawalan ketat. Presiden ULMWP Benny Wenda kerap melakukan manuver di luar negeri. Upaya tersebut untuk mencari dukungan negara-negara terhadap kemerdekaan Papua Barat. Manuver Benny Wenda, diantaranya mengadakan pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat di Parlemen Inggris, Parlemen Spanyol dan Parlemen Belanda. Pentolan KKB Papua ini menyampaikan dalam forum Parlemen Inggris, dilansir dari laman website ULMWP, ulmwp.org pada Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022, sebelum situs tersebut diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo. Selama beberapa bulan terakhir kami telah berhasil menyoroti situasi HAM di Papua Barat. Kami telah mengadakan sejumlah pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat, di Parlemen Inggris, di Parlemen Spanyol dan di Parlemen Belanda, beber Benny Wenda saat berpidato di Parlemen Inggris, Rabu tanggal 14 Juni tahun 2022. Benny Wenda hadir bersama pengurus International Parliamentarians for West Papua, IPWP. Para petinggi IPWP yang hadir, diantaranya Ketua IPWP Alex Sobel, Fernando Barrena MEP dari negara Basque, Jen Robinson pengacara HAM dan pendiri International Lawyers for West Papua, dan Charles Puigdemont MEP dan mantan Presiden Pemerintah Catalonia. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perjuangan kami bahwa suara rakyat Papua Barat terdengar di parlemen bekas kekuasaan kolonial kami, katanya. Benny Wenda menjelaskan bahwa pihaknya telah meluncurkan ULMWP Uni Eropa. Kami juga meluncurkan cabang Uni Eropa dari anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat di Parlemen Eropa. Dengan setiap pertemuan, kata Benny Wenda, momentum untuk kunjungan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah berkembang. Inggris telah bergabung dengan 79 negara bagian di Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia dan Pasifik, dan 18 negara bagian di Forum Kepulauan Pasifik dalam menyerukan kunjungan ini, ujar Benny Wenda. Komisi Uni Eropa mendukung kunjungan tersebut, seperti halnya Belanda, Jerman, Inggris, dan Spanyol. Itulah sebabnya kami di sini hari ini, untuk memberikan seruan internasional terpadu kami untuk kunjungan PBB ke Papua Barat, induknya. Benny Wenda mengatakan, ribuan orang Papua Barat berbaris mendukung pertemuan ini. Dukungan mereka berbahaya,
mereka bisa ditangkap oleh Indonesia hanya karena protes. Namun setiap kejadian seperti ini membawa harapan bagi mereka, karena mereka tahu perjuangan mereka didengar oleh dunia, tandasnya. Menurut Benny Wenda, Indonesia memberitahu dunia bahwa mereka melindungi hak asasi manusia di Papua Barat, tetapi ini bohong. Karena pendudukan militer Indonesia, orang Papua Barat telah menjadi pengungsi di negara mereka sendiri. Ini terjadi di Papua Barat, di Nduga, di Intan Jaya, di Maibrat dan di Oksibil. Benny Wenda mengatakan, rumah mereka telah ditempati, gereja mereka dibakar, anak-anak mereka tidak bisa sekolah karena militer menempati gedung sekolah mereka. Semua orang ketakutan. Beberapa orang telah melarikan diri ke semak-semak, yang lain telah melintasi perbatasan ke Papua Nugini. 100.000 warga sipil Papua Barat telah mengungsi akibat operasi militer Indonesia dalam 3 tahun terakhir saja. Tidak ada hak asasi manusia di Papua Barat, dan juga tidak ada kebebasan berekspresi, kata Benny Wenda. Benny Wenda menjabat interim Presiden ULMWP atau Presiden Sementara Pemerintahan Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat. Siapa Benny Wenda? Berikut ini profil Benny Wenda. Melansir wikipedia.org, Benny Wenda lahir di Lembah Baliem, Irian Jaya. Dia adalah pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua Barat. Benny Wenda berada di Inggris Raya. Pada tahun 2003 dia diberikan suaka politik oleh pemerintah Inggris setelah melarikan diri dari tahanan saat diadili. Ia telah bertindak sebagai perwakilan khusus rakyat Papua di Parlemen Inggris, PBB, dan Parlemen Eropa. Pada 2017, Benny Wenda diangkat sebagai Ketua ULMWP, sebuah organisasi baru yang menyatukan 3 organisasi politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Sekitar tahun 1970, Benny Wenda muda hidup di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat. Di sana, dia hidup bersama keluarga besarnya. Mereka hidup dengan bercocok tanam. Saat itu, dia merasa kehidupannya begitu tenang, hidup damai dengan alam pegunungan. Sekitar tahun 1977, ketenangan hidup mereka mulai terusik dengan masuknya pasukan militer. Saat itu, Benny Wenda mengklaim pasukan memperlakukan warga dengan keji. Benny Wenda menyebut di situsnya, salah satu dari keluarga menjadi korban hingga akhirnya meninggal dunia. Dia mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai peristiwa pilu itu berjalan 20 tahun kemudian. Saat itu, keluarganya memilih bergabung dengan NKRI. Kondisi demikian, harus diterima dan dihadapi Wenda. Tetapi rupanya, dia berusaha melawan pilihan orang-orang dekatnya. Singkat cerita, setelah era pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia kembali bergelora. Saat itu, Benny Wenda melalui organisasi DEMAK, Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka, membawa suara sebagian masyarakat Papua. Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia, termasuk otonomi khusus. Lobi-lobi terus dia usahakan sampai akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua dan tak ada yang lain. Saat itu sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Papua. Operasi militer menyebabkan Ketua Presidium Dewan Papua Teskio Elwaimen meninggal. Benny Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua. Pertentangan Benny Wenda berbuntut serius. Dia kemudian dipenjarakan pada tanggal 6 Juni tahun 2002 di Jayapura. Selama di tahanan, Benny Wenda mengaku mendapatkan penyiksaan serius. Dia dituduh berbagai macam kasus. Salah satunya disebut melakukan pengerahan massa untuk membakar kantor polisi, hingga harus dihukum 25 tahun penjara. Kasus itu kemudian disidang pada tanggal 24 September tahun 2002. Benny Wenda dan tim pembelanya menilai persidangan ini cacat hukum. Pengadilan terus berjalan, sampai pada akhirnya Benny Wenda dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada tanggal 27 Oktober tahun 2002. Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris di mana ia diberikan suaka politik. Sejak tahun 2003, Benny dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.
Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan Red Notice dan surat perintah penangkapan internasional untuk penangkapan Benny Wenda karena melakukan sejumlah pembunuhan dan penembakan di tanah air. Benny Wenda mengklaim, Red Notice itu sudah dicabut. Pencabutan Red Notice dilakukan oleh Interpol atas pertimbangan politis. Pada tanggal 17 Juli tahun 2019, Benny Wenda mendapatkan Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford. Asterisk.